Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusufha, Program Studi Tadris Matematika A, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan NIM 202020 388 420 20115. Di sini saya akan memaparkan beberapa submateri mengenai akhlak terhadap lingkungan alam. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti watak, budi pekerti, karakter, keperwiraan, dan kebiasaan. Kata akhlak ini berakar dari kata khalaqah yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq atau pencipta, makhluk atau yang diciptakan, dan khalq atau penciptaan. Kesamaan akar kata ini mengandung makna bahwa tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya harus merefleksikan dan berdasarkan nilai-nilai kehendak Khalik atau Tuhan. Nah, yang kedua yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan akhlak terhadap lingkungan. Nah, ada beberapa tinjauan akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi agama. Yang kedua, akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi etika. Dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi budaya. Kemudian, macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak terhadap lingkungan yaitu memelihara dan melindungi hewan, penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan mati, udara, dan air. Nah, yang pertama, memelihara dan melindungi hewan. Salah satu hadis yang menganjurkan berbuat baik dengan memelihara dan melindungi binatang dengan cara yang pertama, memberikan makanannya, sebagai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menunggangi dan meminum susunya wajib memberinya makanan. Kemudian penanaman pohon dan penghijauan. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad SAW menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai sedekah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Kemudian yang ketiga, menghidupkan lahan mati. Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak diisi bangunan, dan tidak dimanfaatkan. Menghidupkan lahan mati adalah ungkapan dalam khasanah keilmuan yang diambil dari pernyataan Nabi SAW dalam bagian mata hadis. Barang siapa yang menghidupkan tanah atau lahan mati, maka ia menjadi miliknya. Kemudian udara. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara. Dalam hal ini, udara yang mengandung oksigen diperlukan manusia untuk pernafasan. Tanpa oksigen, manusia tidak dapat hidup. Tuhan beberapa kali menyebut angin atau udara dan fungsinya dalam proses daur air dan hujan. Dan yang terakhir adalah air. Sumber kekayaan lain yang sangat penting untuk dijaga adalah air. Sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qis Al-Anbiya, yakni, pada hakikatnya air adalah kekayaan yang mahal dan berharga, akan tetapi karena Allah menyediakan di laut, sungai, bahkan hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya. Namun, satu hal penting yang layak direnungkan bahwa air bukanlah komoditas yang bisa tumbuh dan berkembang. Ia tidak sama, misalnya dengan kekayaan nabati atau hewani.
Sebab itulah Allah mengisyaratkannya. Nah, pada materi yang sempat saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Semua yang ada di bumi termasuk alam semesta diciptakan untuk manusia. Seharusnya kita menyadari bahwa Allah menciptakan flora dan fauna untuk kemanfaatan manusia, seperti halnya dengan mengambil manfaat dari buah-buahan. Karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai membuat kerusakan terhadap flora dan fauna. Oleh karena itu, marilah kita berakhlak baik kepada lingkungan, yaitu dengan menjaga, merawat, dan melestarikannya, sehingga akan terwujud kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan hal itu tentunya menjadi tujuan adanya etika di dalam masyarakat, baik berbangsa maupun bernegara. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.